Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warohmawati dengan NIM 404250026. Saya akan membawakan monolog berjudul Balada Sumarah, karya Tentrem Lestari. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang akan saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak sanggup membayarnya. Saya tidak mampu dan tidak mau menyelipkan uang pada siapapun untuk melicinkan pembebasan atas semua tuduhan. Semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembela. Saya seorang TKW, babu, ya memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani memutuskan untuk menjadi seorang babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Saya menjadi budak, buruh, dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya. Perut Simbo, Simbah, dan bencana pula bagi majikan. Tolong Pak Hakim, izinkan saya mendongakkan wajah dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam.
saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari membuat saya gugup. Dengan bisik-bisik mereka, ucapan tercela mereka. Suatu ketika guru madrasah saya, Pak Kasirin, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergolong organisasi PKI. PKI itu biadab. PKI harus dihentikan dan dilarang berorganisasi lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapaknya si Sumarah kan PKI. Iyo toh. Iyo. Dulu bapaknya diciduk. Jangan dekat-dekat dengan si Sumarah. Nanti kena ciduk. Kena tangkap. Ih, modiar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman itu PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah. Seharusnya Bapak tidak usah deres kelapa. Tidak usah jadi supir andong. Tidak usah nyetor gula ke Denwasto. Pak Hakim, memang benar bapak saya bersalah. Lantas, saya, Simbo dan Simba, apakah harus menanggung dosa selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, tercela di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja pada juragan beras bernama Bujur Watwa. Disitulah saya berkenalan dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Saya sangat bahagia manakala ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya saya ingin
Tetapi suatu ketika jurang terbuka. Mas Edi tidak bisa menikah dengan saya. Mas Edi mundur teratur ketika tahu keluarga saya. Dia memutuskan hubungan dengan saya. Karena dalam pekerjaannya ada aturan, yaitu saya tidak bisa menjadi seorang istrinya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi mengunci hidup saya. Akhirnya, lewat perantara seorang calo, saya menjadi TKW. Semua urusan saya penuhi. Mulai dari kelurahan, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan tek-tek bengek lainnya. Ternyata prosesnya sangat panjang. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, berangkat menuju pintu keberangkatan menjadi TKW. Seorang siswi dengan NEM tertinggi berubah jadi budak di negeri orang. Mesin diferensial dikotil monokotil, dan teori-teori yang dipelajari kalah oleh omelan para majikan. Di mana-mana saya teringat cerita Pak Kasirin, bangsa Indonesia ramah tamah, gotong royong, dan kekeluargaan. Ternyata segalanya dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, saya akan bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu. Ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap kandas. Di balik jubah-jubah, di balik cadar-cadar itu, saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi saya harus berani mendongakkan wajah, meludahi muka orang yang merendahkan saya. Lalu saya mengambil pisau. Saya hunuskan pisau itu ke jantung hatinya. Pak Hakim, majikan itu saya bunuh. Nama saya Sumarah. Saya siap mati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.